5, 6. 6 truk yang terjebak mobil. Di Desa Jugosari. 6 truk milik penambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jumat sore karena nekat beroperasi saat hujan deras mengguyur. Peristiwa bermula saat 6 truk tambang melaju beriringan hendak menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo. Namun saat sampai di tengah jalur aliran lahar, truk yang berada di barisan terdepan alami patah as roda sehingga membuat 5 truk lain di belakangnya ikut terjebak dan tak bisa melintas. Tak lama kemudian banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang 6 truk yang terjebak di tengah jalur aliran lahar. Beruntung seluruh sopir dan penambang berhasil menyelamatkan diri. Warga yang berada di lokasi bersama Babinsa desa setempat berupaya mengevakuasi truk yang terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru. Sementara ini korban jiwa nihil, untuk material truk masih terjebak dievakuasi. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Aparat setempat mengimbau untuk tidak melakukan penambangan selama hujan deras untuk antisipasi hal serupa terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. 11 kecamatan di pesisir selatan Sumatera Barat direndam banjir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Selamat malam pemirsa, 11 kecamatan di pesisir selatan direndam banjir. Banjir bandang ini juga menyebabkan 10 warga hilang serta merusak jalan lintas Sumatera Barat menuju Bengkulu. Bersama saya Rina Yashanila, iNews Malam selengkapnya. Ala putih jembatan. Inilah Jembatan Nagari atau Desa Kotorawang di Kecamatan Ampek, Jurai, pesisir selatan yang putus dihantam banjir bah. Terjangan banjir mengakibatkan kampung tersebut terisolasi. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Kecamatan Pesisir. Sementara itu, jembatan Labuan di Jalan Nasional Sumbar Bengkulu yang berlokasi di Kabupaten Ranah Pesisir amblas, sehingga akses dari Sumbar ke Provinsi Bengkulu juga putus total. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah Padang Pesisir Selatan, kemudian Pesisir Selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Pak, ada korban jiwa terkait bencana ini, Pak? Dari hasil laporan sekarang ada 10 yang hilang kemarin akibat longsor di Legayang, pesisir selatan ya. Tapi tadi pagi sudah ditemukan 1 orang dalam keadaan meninggal. Berarti 9 masih dalam pencarian? 9 masih dalam pencarian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sudandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah-rumah di kota Pontianak terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sebuah rumah di Jalan Suwiknyo, Kota Pontianak, Kalimantan Barat terbakar. Asap hitam mengepul di bagian garasi dan kobaran api yang cukup besar menyebar ke seluruh bagian rumah.
Warga yang melihat kejadian langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak menyambar ke rumah lain. Proses pemadaman yang dilakukan oleh relawan pemadam kebakaran memakan waktu lebih 1 jam. Proses pemadaman terkendala ramainya warga yang menonton kebakaran tersebut. Di lokasi kita terkendala oleh penonton atau warga yang menonton kebakaran dan menghalangi kinerja para petugas untuk sumber aman karena di depan ini parit. Kiraan kurang lebih 80%. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik, sedangkan kerusakan akibat kebakaran tersebut hampir 80%. Tak hanya banjir, pemirsa, curah hujan yang tinggi di Padang Pariaman, Sumatera Barat juga menyebabkan tanah longsor. Longsor mengakibatkan jalan provinsi Pariaman Bukit Tinggi terputus, serta 1 rumah warga tertimbun tanah. Curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik di kawasan Jalan Provinsi Pariaman Bukit Tinggi, tepatnya Gunung Salasiah, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Selain menimbun badan jalan, tanah longsor di Bukit Salasiah juga menyebabkan 1 rumah ikut tertimbun. Akibatnya 1 penghuni rumah tewas dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Diketahui rumah korban tewas berada di tebing dan saat longsor terjadi, korban yang sudah lanjut usia tak sempat menyelamatkan diri. Jadi kita seluruh wilayah Padang Pariaman hampir 15 kecamatan, 32 nagari yang terdampak, sehingga beberapa titik yang di pada kecamatan nagari itu ada sekitar 30 titik banjir dan tanah longsor. Saat ini sebagian banjir sudah mulai surut, namun evakuasi korban longsor masih dilakukan. Usai dilakukannya gelar perkara, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota menetapkan ibu yang membunuh anak kandungnya sebagai tersangka. Sementara KPAD Kota Bekasi kini fokus melakukan pendampingan untuk menghilangkan trauma anak pada adik korban. SNF, 27 tahun, pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang berusia 5 tahun di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, tersangka diduga melakukan pembunuhan setelah mendapatkan bisikan goib. Dari sejumlah penyidikan, tersangka kerap berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Pihak kepolisian bekerja sama dengan KPAD dan DP3A, Pemkot Bekasi, diterangkan bahwa hasil pemeriksaan psikologi tersangka mengidap penyakit gangguan mental yang sering berhalusinasi. Dari hasil pemeriksaan psikologi juga disampaikan oleh tim psikologi tersebut, yaitu memang ada gangguan halusinasi terhadap pelaku. Dan dari tim psikologi juga merekomendasikan pelaku agar dilakukan pemeriksaan psikiatri. Sementara itu, KPAD Kota Bekasi kini fokus melakukan pendampingan kepada adik korban yang baru saja berusia 1 tahun 7 bulan untuk menghilangkan trauma anak karena adik korban tersebut sempat melihat langsung peristiwa penganiayaan korban hingga tewas. Dalam proses pendampingan oleh tim dari DP3 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Selain itu, KPAD Kota Bekasi juga tengah berkoordinasi dengan pihak keluarga terdekat untuk melakukan pendampingan karena akan dipisahkan dengan tersangka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Hingga kini tim SAR masih melakukan pencarian lokasi jatuhnya pesawat. Informasi awal insiden pesawat hilang kontak didapatkan dari Basarnas, di mana pelapor menyampaikan adanya insiden hilang kontak pesawat kargo. Pesawat nahas ini take off dari Bandara Juwata pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan landing di Binuang pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah. Namun pada pukul 8.55 waktu Indonesia Tengah, pihak Smart Air kehilangan kontak. Kepala Bandara Tarakan yang telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG dan TNI Polri serta pihak maskapai dan menduga pesawat jenis Pilatus Porter itu telah jatuh. Namun lokasi atau titik terakhir posisi pesawat masih dalam pencarian. Nyatakan lost contact
oleh teman-teman Airnav kurang lebih pada pukul 08.55 WITA. Misi penerbangan membawa kargo perintis dari APBN, membawa bahan logistik makanan, dan sampai saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Pemirsa, jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan luar biasa. Tetaplah bersama kami di iNews Malam. Masih bersama kami di iNews Malam, pemirsa, jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang luar biasa. Hal tersebut terjadi setiap tahun dan berdampak pada daya beli masyarakat. Jelang puasa Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan pasti naik dan tidak mungkin terelakkan. Hal ini menjadi tren setiap tahunnya. Namun pada tahun politik ini kenaikan harga pangan bisa dibilang luar biasa. Kenaikan harga pangan saat ini terasa lebih membebani masyarakat, pasalnya harga beras dinilai harga termahal sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional mengungkap kenaikan harga pangan terjadi sejak 3 bulan terakhir. Misalnya harga beras premium dari harga Rp14.000 naik ke Rp16.000. Sedangkan harga beras medium dari Rp11.000 naik ke Rp14.000. Begitupun dengan harga ayam dalam 3 bulan terakhir masih di atas Rp35.000. Telur ayam dari Rp28.000 kini menyentuh harga Rp31.000 dan minyak goreng curah menyentuh angka Rp15.000. Masyarakat miskin bisa dipastikan menjadi korban pertama yang paling menderita akibat tren kenaikan harga pangan di pasaran. Melalui operasi pasar, pemerintah mencoba optimis akan dapat meredam kenaikan harga, namun yang jelas bukan hanya inflasi, namun daya beli masyarakat juga akan ikut tergerogoti jika harga pangan tidak segera diatasi. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan memastikan bantuan pangan diberikan hingga bulan Juni 2024 dengan cara membagikan 10 kg beras dan bantuan presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan harga 2 hari setelah pemilihan umum. Namun hingga jelang puasa Ramadan, harga pangan masih luar biasa. Jelang Ramadan, pasar sembako murah di berbagai daerah ramai diserbu warga dan rela mengantri berjam-jam. Sebagian warga pun kecewa lantaran tidak kebagian beras murah. Di bawah terik matahari, ratusan warga Rangkas Bitung, Lebak, Banten rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Lebak dan Bulog. Tak hanya beras, bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, telur ayam, terigu, dan gula pasir juga tersedia. Harganya dibanderol lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Warga hanya boleh membeli maksimal 10 kg beras. Namun sayang, sejumlah warga kecewa lantaran tidak kebagian beras murah. Tadi jam 8 pas. Terus sampai sekarang belum dapat apa-apa, Bu? Dapat, katanya kehabisan stok lagi diambil. Kehabisan stok mana, Bu? Beras? Berasnya. Oh, berarti sekarang Ibu masih nunggu aja, Bu? Masih nunggu. Emang harga beras ini lebih murah? Iya, lebih murah dibanding beli di luar. Antrean warga mengular di halaman sekretariat daerah Pemkab Batang, Jawa Tengah demi membeli sembako murah. Pada operasi pasar ini panitia menjual beras seharga Rp52.000 per 5 kg. Sementara harga telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Ada pula bawang merah dan bawang putih yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Bahkan ada potongan harga hingga Rp10.000 jika warga membayar dengan QRIS. Melalui pasar murah ini, warga mengaku terbantu karena bisa menghemat, terutama jelang bulan Ramadan. Ya senang sih ya sebagai ibu rumah tangga, karena dapat harga-harga murah. Apalagi mau bulan puasa. Ya.
Ribuan warga Ende, Nusa Tenggara Timur antri untuk membeli beras murah terjadi di halaman kantor Bupati Ende. Harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram kian menyulitkan warga. Sehingga bazar sembako murah yang menjual beras seharga Rp11.000 per kilogram ini ramai diserbu warga. Namun satu warga hanya dibatasi membeli maksimal 5 kg beras. Warga pun berharap harga bahan pokok bisa kembali turun. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik lebaran nanti, sejumlah calon penumpang kereta api memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal, yaitu pada hari ini. Sulitnya mendapatkan tiket yang dijual secara online juga menjadi alasan para pemudik untuk kembali ke kampung halaman sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Meski Hari Raya Idul Fitri masih 1 bulan lagi, namun kondisi stasiun Pasar Senen sudah ramai dipadati pemudik pada Jumat pagi. Calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal agar bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Alasan lain yang membuat mereka sengaja mudik lebih awal karena sulitnya mendapatkan tiket mudik yang dijual secara online, serta demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik lebaran nanti. Moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama warga kembali ke kampung halaman karena dinilai aman, nyaman, dan harga yang terjangkau. Iya, takut kepadatan juga, ya terus keduanya juga. Ya itu tadi kayak udah kebiasaan mau puasa pertama udah pulang karena kereta itu kelihatannya lebih nyaman kelihatannya. Jadwal cepat waktu lah. Buka bersama sama keluarga. Jadi mudiknya hari ini puasa awal sahur di kampung atau gimana Bang? Iya, sahur dan buka bersama di kampung bersama keluarga. Sejak penjualan tiket dibuka hingga Kamis 7 Maret kemarin, jumlah tiket kereta untuk keberangkatan pada hari H-10 hingga H+10 telah terjual sebanyak 1.062.450 tiket dari total 2.764.238 tiket mudik lebaran yang disediakan. Diperkirakan jumlah pemesanan tiket masih akan terus meningkat mengingat penjualan masih dibuka. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jelang libur panjang dan bulan suci Ramadan, Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati para penumpang. Peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak 3 hari terakhir dan diprediksi masih akan terus meningkat. Antrian panjang penumpang terlihat di counter check-in penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta sejak Jumat pagi. Meningkatnya aktivitas di Bandara Suta terjadi karena adanya libur panjang hari Nyepi. Selain itu, banyak pula penumpang yang memilih untuk pulang ke kampung halaman demi menikmati puasa bersama keluarga. Hingga Kamis kemarin, Bandara Suta sudah melayani lebih dari 150.000 penumpang. Bahkan, jumlah penumpang hari ini diperkirakan naik mencapai lebih dari 150.000, baik keberangkatan maupun kedatangan. Sebanyak beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, traffic sudah mulai meningkat gitu ya, dan memang hari ini lebih tinggi dibanding kemarin gitu ya. Kami prediksi sekitar 161 sampai 163 ribu penumpang yang akan datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kami juga melihat ini efek dari libur panjang dan juga dalam rangka hari Nyepi dan menjelang puasa Ramadan tahun ini. Peningkatan jumlah penumpang pesawat di Bandara Suta diprediksi masih terus terjadi, mengingat libur panjang selama 4 hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Tetaplah bersama kami di iNews Malam. Terima kasih masih bersama kami di iNews Malam, pemirsa. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, massa menolak pemilu curang, menuntut penurunan harga sembako, dan juga pemakzulan Presiden Jokowi hingga mendukung hak angket DPR. Bapak Ibu, rakyat pejuang masih semangat, masih tetap
Massa melakukan aksi bakar ban hingga orasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Sebanyak 3 mobil komando hadir membawa massa dengan atribut merah putih hingga spanduk menuntut pemecatan beberapa nama pejabat pemerintah. Tuntutan yang disuarakan massa mulai dari menolak pemilu curang, penurunan harga sembako termasuk harga beras yang melonjak tinggi, pemakzulan Presiden Jokowi dan meminta para elit politik untuk mendukung hak angket DPR. Menurut massa, hak angket menjadi cara untuk membuktikan adanya kecurangan terhadap proses pesta demokrasi 2024. Sebagai warga negara, walaupun saya anggota Timnas, bicara Dewan Pakar, tetapi kapasitas saya hadir di sini sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang konsen dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktur sistematis masif dalam pemilu kita, terutama Pilpres. Hak angket juga sebelumnya sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan didukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya menyuarakan hak angket karena memiliki kepentingan yang sama mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Aceh, Kandang Azari, mengamuk di ruang pleno KIP Kabupaten Pidi. Hal ini dilakukan karena kesal terhadap rekapitulasi suara yang diduga kuat adanya penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 28. Beginilah kemarahan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh nomor urut 5, Kandang Azari, saat berlangsungnya pleno KIP Kabupaten Pidi. Kemarahannya berawal dari protes perolehan suara yang disampaikan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak ditanggapi oleh Panwasli, sehingga ia nekat membalikkan meja di lokasi tersebut. Protes enggak ditanggapi dan enggak didengar dan tidak dilakukan perbaikan, makanya kita emosi kita memuncak karena memang ini adalah sebuah penggelembungan suara yang luar biasa. Maka ketika tidak ada keadilan, kita merasa dizalimi dan suara rakyat dikhianati, maka kita protes. Pasca kejadian di Pidi, Azari dan beberapa calon anggota DPD RI asal Aceh mendatangi ruang pleno KIP Aceh di Komplek Asrama Haji Banda Aceh. Mereka berdialog dengan Panwasli Provinsi. Berikutnya mereka akan melapor sejumlah kecurangan yang terjadi di lapangan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyebutkan akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan.
Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan. Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi. Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemungutan suara ulang akan dilakukan melalui 2 metode, yakni melalui TPS dan kotak suara keliling. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Minggu 10 Maret 2024 pukul 8 hingga 6 waktu setempat. Jadwal perhitungan suara dilakukan pada 10 hingga 11 Maret 2024. Adapun rekapitulasi hasil perhitungan pemungutan suara ulang pada 11 Maret sampai dengan 12 Maret 2024. KPU juga telah menetapkan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara luar negeri atau PPLN dan petugas keamanan untuk 22 TPS luar negeri dan 120 kotak suara keliling. Jumlah TPS yang akan dioperasionalkan adalah 22 TPS. Jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode TPS adalah 42.372 pemilih, 42372. Yang kedua, dengan metode kotak suara keliling akan dioperasionalkan 120 KSK atau kotak suara keliling untuk melayani 19.845 pemilih, 19845 pemilih. Jadi total pemilih 62.217 pemilih untuk PSU di Kuala Lumpur itu akan dilayani pada 22 TPS dan 100. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal status Jakarta setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari lalu. Menurut Heru, saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ masih sedang berproses sehingga masih ada waktu transisi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara tentang berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota negara pada 15 Februari 2024 lalu. Menurut Heru, masih ada waktu transisi sebelum status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota berganti menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Heru mengklaim saat ini rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih dalam proses dan belum disahkan. Ini kan status DKI Jakarta sejak 15 Februari kemarin sudah nggak ada undang-undang DKJ-nya gimana Pak? Kira-kira tanggapan? Undang-undang DKJ kan belum di... Ya, jadi bagaimana untuk... Ya, masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ-nya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, maka statusnya telah berakhir pada 15 Februari 2024 lalu.
Hal itu sebagai implikasi dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022. Pada Undang-Undang IKN pasal 41 ayat 2 tertulis paling lama 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Maka Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Status Jakarta sebagai ibu kota pun baru bisa tergantikan oleh Nusantara di Kalimantan jika keputusan Presiden telah terbit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.